Berikut adalah video kelompok 1, Role Model ASN. Sebelum tahun 2009, wajah kereta api di Indonesia masih begitu buruk. Di bawah kepemimpinan Bapak Ignatius Jonan, KAI berbenah dan mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bapak Ignatius Jonan, pria kelahiran Singapura, 21 Juni 1963. Beliau diangkat menjadi Direktur Utama Kereta Api Indonesia pada tahun 2009 sampai 2014. Bapak Jonan memulai langkah perbaikan KAI dengan meningkatkan gaji pegawai, agar kinerja mereka semakin meningkat. Dengan konsekuensi, tak ada lagi yang melakukan pekerjaan sampingan di KAI, sehingga tidak akan ada kebocoran dana. Hal itu berdampak pada kenaikan biaya perusahaan. Namun, hal itu langsung di-cover karena adanya kenaikan efisiensi yang terjadi lebih tinggi daripada peningkatan biaya kenaikan gaji. Pria lulusan Singapura itu juga merekrut ahli IT dan bekerja sama dengan PT Telkom untuk menghemat dana. Berkat pembenahan ini, wajah stasiun kereta api berubah total. Pada tahun 2009, budaya kerja berorientasi pada customer focus serta harmonisasi dengan serikat kerja. Pada tahun 2010, kerjasama dengan berbagai sektor serta peningkatan kebersihan toilet. Tahun 2011 mulai ada online sistem penjualan tiket. Tahun 2012, sterilisasi stasiun dan kereta dari pedagang asongan. Pada tahun 2013, kereta ekonomi mulai ber-AC. Dan pada tahun 2014, peresmian e-parking serta double track di Sumatera. Cahyokumolo lahir di Surakarta pada 1 Desember 1957 dari pasangan Bambang Subandiono, seorang veteran perjuangan kemerdekaan berpangkat Letnan I, dengan Tuti Slemon, seorang aktivis Presidium Persatuan Wanita Republik Indonesia atau Perwari. Kedua orang tua Cahyo pernah menjabat sebagai anggota DPR pada masa Orde Baru. Karena itu, sejak kecil ia sudah akrab dengan dunia politik. Cahyo mengenyam pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Semarang. Menyandang gelar sarjana hukum, Cahyo mulai masuk dunia perpolitikan melalui Partai Golkar. Semasa kuliah ia aktif di organisasi kepemudaan yang berada di bawah naungan Golkar, seperti Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo wafat pada hari Jumat 1 Juli 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Kepergian Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengejutkan kita semua. Tentu kita semua merasakan duka yang mendalam dan kehilangan sosok teladan yang penuh integritas sebagai abdi bangsa. Sebelum wafat, beliau sempat memberikan harapannya untuk kesejahteraan pegawai honorer di instansi pemerintah. Hal itu seiring dengan penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan pada November 2023. Cahyokumolo menyatakan pemerintah selalu memberikan perhatian serius terkait isu tenaga honorer di instansi pemerintah. Sejak tahun 2005 sampai 2014, pemerintah telah mengangkat lebih dari 1 juta tenaga honorer menjadi ASN.
Selama menjabat sebagai Menteri Pan-RB, Cahyo telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang cukup menyita perhatian. Di antaranya, menghapus tenaga honorer tahun 2023 hingga standarisasikan upah tenaga non-ASN. Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak 23 Agustus 2013. Beliau dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Pendidikan Ganjar Pranowo dimulai dari S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Karir Ganjar Pranowo dimulai sejak tahun 1995 sampai 1999 dengan menjadi konsultan HRD PT Prakarsa. Kemudian karir politiknya dimulai sejak menjadi anggota DPR Komisi 4 tahun 2004 sampai 2009 dan menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode, yakni pada tahun 2013 sampai dengan 2018 dan pada tahun 2018 sampai saat ini. Beliau juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya penghargaan Gubernur Terbaik dalam program penyehatan pangan nasional yang diberikan Kementerian Kesehatan pada 17 November 2021. Penghargaan Juara Umum Top 99 Pelayanan Publik tahun 2019, penghargaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi, penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik Nasional se-Jawa dan Bali, dan penghargaan Meritokrasi pada tahun 2021. Ganjar Pranowo mengatakan di era teknologi saat ini, penetrasi internet membuat masyarakat makin familiar dengan media sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus menjalankan birokrasi kekinian. Hal yang dilakukan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah yaitu mendorong seluruh aparatnya untuk mengoptimalkan dunia digital secara baik, yaitu rapat secara online sehingga informasi masyarakat menjadi cepat untuk ditindaklanjuti. Hasil survei penilaian integritas atau SPI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2018 menempatkan Provinsi Jawa Tengah di urutan pertama dengan skor tertinggi. Terkait dengan akses digital, Ganjar Pranowo memasang target untuk 6 bulan ke depan akan mendorong setiap OPD untuk dapat menerapkan e-office secara bertahap. OPD juga akan membangun sistem informasi agar masyarakat memonitor ajuan, usulan, atau keluhan secara real time melalui media elektronik. Fokus utama kepemimpinan Ganjar Pranowo yakni reformasi birokrasi yang dituangkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan berjalan dengan baik, sehingga menjadi contoh kesuksesan untuk reformasi birokrasi untuk daerah lain yang ada di Indonesia. Itulah figur Smart ASN atau Smart Pelayanan Publik yang patut kita jadikan teladan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia di era revolusi industri keempat.